Adalah Habib Ali bilang, ini kita sekarang nih udah malam 19. Cepatnya waktu berlalu 19 malam daripada bulan Ramadan. Akan tetapi semuanya berlalu, direkam, didata, tercatat dalam kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bangkit, orang yang terjaga, orang yang sadar, mereka telah meraih kebaikan di bulan yang mulia ini. Mereka dihujani oleh anugerah Allah setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap menit. Allah mudah-mudahan menjadikan kita orang yang kebagian hujanan rahmat. Apa yang diturunkan daripada rahasia-rahasia Allah, Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Ayo gunakan apa yang tersisa dari umur kita. Ini nasihat dari Habib Ali buat kita sekalian. Ini tulus daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Apabila kita hadir majlis zikir, majlis macam begini, hadir dengan hati yang terbuka, ya, dengan hati yang terjaga, yang siap untuk menampung apa yang dituang kepada kita, dengan telinga yang mau menyimak, yang mau mendengarkan. Ini orang memberikan nasihat. Akan tetapi manakala nasihat tersebut menemukan jalan menuju hati kita, maka beruntung orang tersebut. Akan tetapi yang hatinya udah ditutup, disegel, sehingga nasihat nggak masuk ke dalam hatinya, Allah Ta'ala mudah-mudahan menjaga kita daripada kejahatan hijab. Ini hijab dari Allah Ta'ala. Coba berapa banyak kita udah dengar nasihat, berapa banyak kita udah terima bimbingan. Wa illa Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup buat kita sekalian. Yakfil labiba kitabullah mau'izatan kama ada fi hadits Sayyidil Hasani. Orang pintar, orang cerdas, dia bisa ngambil pelajaran dari Al-Quran. Akan tetapi wala kita ambil pelajaran dari Al-Quran, wala dari hadis, wala dari nasihat ulama. Ini dikarenakan hijab. Allah Ta'ala mudah-mudahan menjaga kita dari hijab. Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluknya, Allah Ta'ala memiliki hikmah di dalam semua penciptaan makhluk. Nggak ada satu makhluk pun melainkan semuanya punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ terkandung kekuasaan Allah di dalam setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk yang beruntung, yang sial, yang dekat, yang jauh, yang taat, yang maksiat, yang alim, yang jahil, yang mencari Allah, yang berpaling dari Allah. Semuanya punya hubungan dan dikuasai dengan oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ada orang-orang yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya. Allah Ta'ala jadikan buat mereka agama, mereka jalankan agamanya dan pendirian dan pemikiran, dan Allah Ta'ala ciptakan buat mereka neraka yang bakal mereka huni besok. Ada lagi sekelompok manusia, Allah Ta'ala perlakukan manusia tersebut dengan keadilannya, berada di dalam daerah anugerah Allah, fadl, dairatul fadl. Allah Ta'ala jadikan agama untuk mereka dan juga surga yang bakal mereka huni nanti di akhirat. Wah, kita Allah Ta'ala perlakukan kita nih di dunia ini di dalam lingkungan daerah orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Wah, insyaallah besok kita pun juga akan ditempuhkan di dalam orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Yang penting kita tahu diri kita. Kita harus kenalin haknya Allah Ta'ala. Allah yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang mana Allah Ta'ala udah ngasih kita nikmat yang banyak, nikmat yang sangat besar, yang mana terus terang kita nggak pantas menerima ini nikmat dikarenakan kekurangan ajaran dan kemaksiatan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adakan kita, Allah Ta'ala bantu kita, Allah Ta'ala bimbing kita, dan Allah Ta'ala kasih kita nikmat yang terbesar, yang tak ternilai harganya, nikmat Islam, yang mana sama sekali kita tidak bisa membalas nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya. Nikmatul Islam ala nikmatin halat bisahah. Terus Allah Ta'ala istimewakan kita dengan keistimewaan yang enggak diberikan kepada umat-umat yang lain. Allah Ta'ala jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulianya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang ada di muka bumi ini. Enggak ada satu nabi pun, enggak ada satu manusia pun yang menyamai martabat Nabi Muhammad. Enggak ada satu malaikat pun yang bisa sampai kepada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah besar.
Allah Ta'ala udah giring, Allah Ta'ala sediakan buat kita. Jangan sampai luput daripada tangan kita kebaikan yang besar ini yang Allah Ta'ala udah berikan kepada kita. Jangan sampai dicabut, jangan sampai terangkat. Jangan kita berpaling dari Allah Ta'ala, jangan kita berpaling dari Nabi Muhammad. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti Nabi Muhammad. Kalau betul kita cinta kepada Allah, ikutin Nabi Muhammad, niscaya Allah bakal cinta kepada kita. Kalau kita ingin kecintaan dari Allah, ingin kecintaan Rasulullah, ingin masuk dalam syafaat Rasulullah, ingin besok ikut di dalam derajatnya Nabi Muhammad, ingin kita besok masuk ke dalam surga yang dihuni oleh Nabi Muhammad, tempuh jalannya Nabi Muhammad, ikutin caranya Nabi Muhammad. Amal kita, amalan kita semuanya sampai kepada Allah laporannya, dan disaksikan sampai laporannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ba'da nanti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngelihat amalan kita, hei tukang maksiat, amalan kita sampai laporannya kepada Rasulullah, melihat keburukan kita, melihat kemaksiatan yang kita lakukan, kira-kira hati Nabi Muhammad bagaimana? Bakalan sedih atau bakalan girang melihat kemaksiatan kita? Beliau bakalan sedih. Oh, enggak pantas kita nyakitin hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau udah datang kepada kita membawa agama yang lurus, membawa hidayah ke jalan yang lurus. Namun orang yang berpaling, yang melanggar, mereka sama sekali tidak membawa kebaikan. Barang siapa yang menyimpang dari jalan Nabi Muhammad, atau menempuh jalan selain jalan Nabi Muhammad, atau cara selain cara Nabi Muhammad, maka dia bakalan rugi di dunia dan di akhirat. Ini tempat akhir, hasil akhirnya dia bakalan neraka jahim, jahannam, waliyadzubillah. Kalau di sana ada akal yang mau memikir, ada hati yang mau merenung, kembalilah kepada Allah Ta'ala, mendekatlah kepada Allah Ta'ala. Hai yang tukang maksiat, saatnya untuk bertaubat dari maksiatmu. Wahai pendosa, saatnya beristighfar dari dosamu. Wahai orang-orang yang menelantarkan tugasnya kepada Allah Ta'ala, ayo saatnya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambal segala kekurangan kita. Namun apabila hati udah disegel, nah ini udah suatu kebinasaan, suatu kehancuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kita, Allah Ta'ala sucikan hati kita.